Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Bacaan Alkitab diambil dari Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Kita jumpa kembali hari ini dalam persekutuan doa pagi. Saya memberi tema yang sama dengan pembacaan Alkitab kita, yaitu tetap kerjakan keselamatanmu. Mari kita mengawali persekutuan ini dengan doa. Bapa Surgawi, pada pagi ini ya Tuhan kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami yang tidak layak ini kiranya mendapatkan perkenan Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, agar hidup kami senantiasa berkenan kepada-Mu, serta dimampukan untuk tetap berada di jalan Allah, di tengah perjuangan menghadapi tantangan dunia, menjalani masa-masa di mana COVID masih membayangi kehidupan kami di tengah bumi Indonesia dan dunia ini. Tuhan, tolonglah kami untuk mendengarkan sabda-Mu, agar kami menghayati dan mengerti kehendak-Mu yang kudus, serta hidup berkenan pada-Mu di tengah pandemi, dengan tataan protokol kesehatan dan tetap dalam kesetiaan kepada-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu ini, pakai menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pagi ini bacaan Alkitab terambil dari kitab Filipi pasalnya yang kedua ayat ke-12 sampai ke-18. Demikian bunyinya. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan ini. Angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus.
bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah iman, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, serta menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus, seringkali kita berpikir bahwa keselamatan dalam Kristus itu adalah soal percaya dan selesai dengan itu. Cukup menjadi tiket masuk surga. Dalam pembacaan kita pagi ini kita diingatkan tidaklah demikian. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah yang memberikan kerelaan dan kemauan kepada kita, agar kita bercahaya bagaikan bintang-bintang yang bersinar. Ternyata keselamatan itu harus juga dikerjakan oleh kita, bersama dengan Allah yang memampukan, dengan memberikan kekuatan dan kemampuan serta kesungguhan dalam kelakuan dan sikap keseharian kita masing-masing, yang harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak terbatas hanya rajin ke gereja dan rajin berdoa, melainkan juga menjalani dan melakukan firman Tuhan dalam keseharian. Dengan tidak bersungut-sungut tetapi bersungguh-sungguh. Tidak cukup sehari tetapi setiap hari menjadi perilaku kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, takut dan gentar menunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu yang serius, yaitu hal-hal yang berguna bagi keselamatan kita. Bukan asal-asalan, tetapi dengan serius. Karena ini soal teramat penting dan menentukan hidup kita kini dan nanti. Makna percaya itu luas dan dalam. Termasuk di dalamnya adalah mempercayakan diri dan taat secara total, yaitu menjalani apa yang Tuhan Yesus perintahkan pada kita, untuk menjadi kelakuan keseharian kita masing-masing setiap hari. Kalau kita percaya bahwa Kristus itu juru selamat, maka sikap percaya pada Tuhan adalah sikap mempercayakan diri, termasuk menjalani apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita tidak taat, itu pasti alasannya karena kita tidak mempercayai Yesus, tidak percaya pada janjinya, atau takut janji Tuhan itu meleset, atau ragu pada janji Tuhan, atau karena daya pikat dunia ternyata jauh lebih menarik dan mudah. Atau dengan itu kita mau mengatakan bahwa kita tidak mau mempercayakan diri pada Tuhan dengan cara dan sikap yang tidak mentaati perintahnya. Percaya pada Tuhan adalah mempercayakan diri pada Tuhan dan firman-Nya sepenuhnya. Sepenuhnya, saudara, bukan setengah-setengah. Bukan kita mempunyai sebuah skenario lain buat hidup kita, yang kita pandang lebih baik, lebih benar, atau kita memilah segala perintah Tuhan itu yang sulit kita abaikan, lalu yang mudah kita jalani, yang segera menunjukkan hasil, atau yang sangat lambat hasilnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mempercayakan diri taat total pada Kristus itu adalah urusan sepanjang hidup, bukan hanya di awal percaya saja, atau masa-masa kita dibaptis, atau saat-saat genting dan krisis, atau sebagian saja, misalnya kalau kita sakit, dan dokter memberikan beberapa jenis obat, dan salah satu obat itu misalnya sangat pahit.
Lalu yang pahit dan yang tidak kita suka itu tidak kita makan? Tentunya tidak. Tidak akan menjadi sembuh kalau kita memilih hukum Tuhan juga dengan cara yang seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadi berkenan kepada Tuhan? Tentunya sekali lagi tidak. Sebab itu dipakai kata senantiasa taat, bukan kalau enak, bukan kalau mudah, bukan kalau lagi senang. Senantiasa taat. Senantiasa melakukan hal-hal yang membawa kita pada hidup yang berkenan pada Tuhan. Dengan takut dan gentar. Sebab kita acap kali berpikir keselamatan itu adalah karya Kristus di kayu salib. Cuma itu dan cukup. Sisanya kita seakan bebas melakukan apapun untuk harga keselamatan yang dari Kristus. Apakah itu yang kita maknai sebagai jalan mengikut Kristus? Kalau enak kita ikut, kalau tidak enak kita tinggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus, ekspresi iman dalam hidup kita, hidup keseharian kita, harus kita nyatakan sepanjang hidup kita. Menjadi karakter, menjadi filosofi hidup, menjadi urusan penting setiap hari, di mana keselamatan Kristus diekspresikan secara total. Sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Sekali lagi, dalam seluruh aspek hidup keseharian kita. Ada saat-saat yang mengharukan. Bila seseorang dalam kondisi krisis, bahkan kesakitan, dia mampu dan tetap berkata, "Aku tetap percaya kepada Kristus." Iman dinyatakan dalam sikap dan kata, dalam segala situasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Jadi keselamatan dalam Kristus adalah soal seluruh tindakan, sikap keseharian kita di dunia ini. Bukan cuma ibadah, bukan cuma dibaptis, bukan cuma doa, dan bukan cuma rajin baca Alkitab. Tetapi karakter keseharian, perilaku terhadap sesama, dan tentu saja sikap terhadap Tuhan yang dinyatakan melalui kata dan perbuatan sehari-hari, pola pikir, dan seluruh diri kita. Misalnya kita berdoa, bukan cuma soal tangan dilipat, dan spontan mengucapkan kalimat demi kalimat permohonan atau pujian, tapi juga hati, pikiran, dan sepenuh diri. Saya pakai istilah menjumpai, menghadap Allah. Bukan untuk mendikte Tuhan dengan kemauan diri, melainkan tunduk menyembah dan membuka diri pada Tuhan sepenuhnya, agar kita mengenali kehendaknya dan semakin memahami apa yang diinginkan dalam dan melalui hidup kita. Maaf, kita harus belajar mengenal Yesus semakin dalam, sehingga kita menjadi semakin taat dan semakin taat. Bukan cuma sekedar meminta dan meminta, tapi juga berserah sepenuhnya kepada Tuhan dalam hidup ini. Kalimat yang familiar bagi kita adalah kalimat, "Jadilah kehendakmu." Padahal dalam hati kecil kita berkata lain. Kita ingin kemauan kita yang terjadi. Dan itu amat sangat menyenangkan kita. Percaya pada Kristus dalam bentuk berserah pada kehendaknya adalah sikap iman yang benar, apapun yang terjadi. Memiliki keselamatan dari Tuhan adalah memiliki sikap seperti itu. Karena itulah tema kita berkata, kerjakan keselamatanmu. Apapun kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Apakah saudara-saudara setuju dengan pernyataan itu? Sekalipun secara manusiawi itu menyusahkan kita, tetapi ini adalah kesukaan baru kita di dalam beriman pada Tuhan. Inilah panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Lakukan kehendaknya,
taat dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda, tidak bercela di tengah angkatan bengkok hatinya. Dan yang sesat ini, bukan nanti di sorga tetapi di bumi yang penuh dosa dan malapetaka. Bahkan pembacaan pada hari ini menyatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Bahwa itu semua bukan cuma sekedar kemauan, kekuatan, kemampuan kita, melainkan kehadiran dan pekerjaan Tuhan sendiri dalam diri kita, yang mengubah, yang menolong kita, yang membantu kita, yang menyertai kita dalam hidup ini. Apa tanda Allah hadir dalam hidup kita? Semua itu akan terlihat melalui sikap dan perbuatan dan perkataan kita sehari-hari. Bukan cuma terhadap Tuhan, melainkan terhadap sesama kita. Katakanlah tanda kehadiran dan pimpinan Tuhan yang nyata dalam diri kita setiap hari. Bukan terhadap mereka yang sederajat dengan kita. Bahkan kepada mereka yang berada dalam status rendah, yang lebih rendah dari kita. Sikap kita adalah sikap seperti Tuhan menghargai sesama manusia. Juga terhadap mereka yang benci pada kita, karena Yesus mengampuni setiap orang yang menyalibkannya. Juga dalam menghadapi masalah, di mana kekhawatiran menjadi momok yang menakutkan. Memang Yesus tidak nampak saat kita menghadapi masalah, tapi Dia hadir dalam sisi kita, di sisi kita. Itu pasti. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Hidup Kristus ternyata jauh dari hati dan pikiran kita. Sebab Tuhan Yesus mengalami semua pergumulan, di mana manusia menaruh segala yang buruk pada Tuhan, mulai dari penolakan sampai salib. Doa di Taman Getsemani menjadi cerminan bagi kita. Kehendakmu, jadilah. Yesus fokus pada bukan kesenangan diri, bukan pada keselamatan diri, tetapi pada kehendak Bapa di sorga. Itulah sebabnya salib ditanggung. Demi keselamatan manusia, Dia menanggungnya. Sementara dalam hidupnya di dunia, kita kadang cuma mengejar kesenangan diri sendiri, bukan mengejar kesukaan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tetap kerjakan keselamatan adalah panggilan taat mutlak pada kehendak Bapa di sorga. Itulah panggilan buat kita, itulah yang harus kita lakukan, bukan cuma apa yang menyenangkan diri kita, tetapi apa yang menyenangkan hati Allah. Lakukan itu. Dan ini menunjukkan bahwa kita hidup dalam kemenangan Kristus yang sudah mengalahkan kuasa iblis dan maut. Takut pada penderitaan kadang membuat kita menjauh dari Tuhan. Kadang membuat kita jadikan hidup kita sentral, bukan Tuhan dan firman-Nya. Taat kalau itu menciptakan kemudahan. Lalu tidak taat kalau itu menciptakan kesulitan dan penderitaan. Bukankah begitu, saudara sekalian dan Bapak Ibu, yang kita seringkali lakukan? Kalau kita suka mendoakan orang lain untuk bertobat, rasanya jarang kita berdoa agar kita sungguh-sungguh bertobat dan menyesali perbuatan kita. Sebab kita berpikir kita ini orang baik. Doa adalah keterbukaan yang akan membuat Tuhan mendengar, lalu menganugerahkan kekuatan dan pengampunan. Doa harus menjadi kalimat jujur di hadapan Tuhan. Jadi tema kita mengajak kita memahami seluruh hidup kita di dunia ini adalah mengerjakan keselamatan kita. Dalam arti mengerjakan kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang Allah inginkan. Tetap kerjakan keselamatan. Itu adalah panggilan Tuhan dan harus menempatkan kita menyelaraskan setiap langkah pada kehendak Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, biarlah kita menyadari bahwa berjalan dengan Yesus itu adalah urusan yang sangat berat. Sebab di dalamnya ada sebuah ketaatan kepada Allah dan firman-Nya. Bukan cuma soal baik-baik, doa dijawab, lalu Tuhan menolong kita, dan sebagainya. Tapi Tuhan sekali lagi menuntut bagaimana hidup kita beriman. Setia. Saya mau mengakhiri renungan doa pagi ini dengan membaca Mazmur 118 ayat 1 yang bunyinya, bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tetap kerjakan keselamatan. Bukan Allah mau menghukum, bukan Allah mau membuat hidup kita menjadi berat, tetapi Allah tetap baik. Bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang pada pagi ini mengucap syukur atas anugerah-Mu yang teramat besar. Berkorban bagi kami di atas kayu salib, menebus dosa kami sekalian. Biarlah karya-Mu mengubah kami menjadi pelayan pendamaian di tengah hidup kami, dimanapun kami berada, dan kuasa Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pelayan pendamaian, untuk tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pagi ini kami teringat pada mereka yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa buat mereka yang terkapar karena COVID-19. Berikan mereka kekuatan untuk berjuang melawan COVID ini. Serta anugerah-Mu bagi para dokter, tenaga, para medis, serta setiap orang yang terlibat dalam proses pemulihan bersama-Mu. Dengan pertolongan kuasa-Mu ya Tuhan, kami boleh berjuang mengatasi semuanya. Kami mau berdoa buat pelaku-pelaku bisnis. Kiranya anugerah-Mu tercurah sehingga ekonomi Indonesia boleh berangkat maju lebih baik. Kami berdoa buat ibadah minggu yang berlangsung masih dalam online. Tuhan mau berkati menjadi tempat di mana kami menambah firman Tuhan, kekuatan, dan ketaatan dalam kesetiaan kepada-Mu. Kami mau berdoa setiap pelayan-pelayan ibadah, Tuhan berkati. Kami mau berdoa buat pemerintah Indonesia dalam kerjasama antara pusat dan daerah di dalam menangani baik COVID maupun di dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat. Kami mau berdoa buat Kementerian Kesehatan dalam tugas tanggung jawabnya, Tuhan juga mau berkati. Kami mau berdoa buat Poliklinik GKI Surya Utama. Biarlah tetap menjalankan peran yang menghibur, menguatkan, dan menolong sesama kami yang sakit. Kami mau berdoa, ya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu menyertai mereka. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, dan kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan saya